aku banyak bagi pengalaman aja yang pengalaman aku sendiri atau pengalaman orang-orang lain. Sebagian besar justru aku belajar dari apa yang selama ini aku dengar dari orang lain, uh, baik itu teman dekat maupun mentee aku selama aku coba bantu orang-orang sekitar untuk daftar LPDP dan beberapa dari mereka ya puji Tuhan lolos ataupun masih mengulang lagi gitu. Tapi semua pengalaman itu yang jadi modal aku untuk buat sharing-sharing malam ini. Sedikit perkenalan aja, nama aku Jeffrianto Wololi. Aku dapat beasiswa LPDP-nya itu tahun 2022, itu 2022 periode 2 itu pertama kalinya beasiswa LPDP available untuk dokter gigi dan jadi awardee-nya officialnya itu 2023 setelah aku terima LOA dan kemudian PPDGS-nya prosodonsia di UI juga 2023. Oke, itu aja mungkin untuk perkenalan. Nah, eh, malam ini mungkin aku mau ngobrolin dikit aja soal soal esai LPDP. Ah, sebenarnya esai LPDP ini sesuatu yang menurut aku ya, ini menurut aku pribadi, banyak orang yang ngerasa kayak ya udah yang penting nulis gitu. Ya udah yang penting ada esainya gitu. Yang penting kelihatan kita mau ngapain, eh, kita mau ngasih apa untuk Indonesia, bla 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 gitu. Atau dianggap sebagai salah satu aja dari sekian banyak kebutuhan-kebutuhan atau berkas-berkas yang harus dikasih ke LPDP. Tapi ini menurut aku secara pribadi bahwa esai LPDP itu sebenarnya adalah sesuatu yang paling penting kalau misalnya diurutkan prioritasnya mana yang paling penting sampai yang ya oke lah itu LPDP menurut aku bakal taruh di opsi pertama sebagai sesuatu yang harus diutamakan lebih dulu ada gitu. Dan aku nyoba banyak beasiswa bukan cuma LPDP, uh, dan aku selalu belajar dari pengalaman-pengalaman gagal beasiswa yang lain bahwa kalau esainya nggak siap, kalau esainya nggak ada, atau esainya belum ada bahkan, better jangan dulu daftar deh. Jadi biasanya aku lihat dulu esaiku. Ini esai kayak gini, aku mau daftar LPDP dokter spesialis, oke nggak ya? Kalau nggak oke, aku nggak urus berkas yang lain gitu. Kalau aku sendiri selalu mulai dari esai. Kalau aku ngerasa esai nggak siap, better jangan. Kalau ada orang datang ke aku, Kak, aku mau daftar LPDP nih. Kapan deadline-nya? Oh, sebulan ke depan. Esai kamu gimana? Kalau dia bilang, gampang lah, Kak. Berkasnya yang lain. Biasanya aku udah kayak, ya kalau kamu bisa keterima, syukur. Tapi kalau misalnya enggak, kayaknya tahu masalahnya dari mana. Biasa aku selalu bilang kayak gitu. Nah, belakangan ini percakapan ini bergeser ke bukan lagi soal ada atau tidak esainya, tapi dengan dibukanya LPDP di 2026 ini isunya jadi baru dikit. Wah, esainya jadi dua nih, Kak. Makanya judul presentasi malam ini aku bilang The Tale of Two Essays gitu. Karena ceritanya jadi wah esainya dua, wah esainya dua. Kemarin esainya cuma satu gitu sebelum-sebelumnya. Sebenarnya esai dua ini sebenarnya adalah sesuatu yang dulunya ya emang ada dua esai gitu. Yaitu yang kalau dulu sebelumnya penilaian diri dan rencana kontribusi, yang dibilang sebagai esai biasanya yang kita lihat sebagai rencana kontribusi. Wah, itu esainya tuh. Padahal sebelum menulis si rencana kontribusinya itu, kalau di form yang lama itu ada kolom-kolom yang karakternya terbatas 200 sampai 500-an. Itu yang kayak itu sebenarnya poin-poin penilaian diri yang tidak kalah pentingnya dibandingkan rencana kontribusi yang tadi gitu. Nah, sekarang cuman bergeser aja. Kalau yang tadi kolom kecil dengan pertanyaan satu persatu, sekarang diubah jadi sebuah kolom gede kosong, yaitu tentang judulnya personal statement. Kemudian yang kedua, rencana kontribusi tetap sebagai rencana kontribusi. Nah, dua esai ini bukanlah sesuatu yang terpisah sebenarnya. Dua esai ini bukanlah sesuatu yang sama. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika menganggap bahwa dua esai ini adalah sesuatu yang sama. Jadi apa yang ditulis di personal statement ditulis lagi di rencana kontribusi gitu. Itu juga sesuatu yang salah. Apakah LPDP membuat sebuah standar baru? Tidak.
konsep personal statement dan rencana kontribusi itu ada di banyak sekali beasiswa sebelum dipakai oleh LPDP yang periode ini. Jadi teman-teman bakal sering kali ketemu personal statement, kontribusi atau studi plan or whatever it is, itu ada di banyak sekali beasiswa. Kedua kedua esai yang satu bagian ini atau saling berkesinambungan ini sebenarnya bercerita tentang siapa sih kita sebenarnya, kita punya masalah apa atau kita sedang berurusan dengan masalah apa, lalu kenapa kita mau lanjut studi, dan sebenarnya kita mau ngapain gitu dengan beasiswa ini, dengan sekolah yang kita tuju dan lain-lain. Mungkin itu dikit aja untuk pengantar. Kita akan lihat satu persatu sebenarnya apa yang membedakan kedua esai ini dan bagaimana sih kita kita bisa nulis itu dengan baik. Nah, sebelum kita terjun ke sana, aku saranin teman-teman sambil dengerin, kalau yang emang lagi santai dengerin, atau mungkin yang sambil lagi di meja nih punya kertas atau punya apa tab atau apapun atau laptop mungkin bisa ngetik. Sambil aku jelasin satu persatu poin-poin yang harus ada di esai sebentar, teman-teman kira-kira boleh nulis pelan-pelan poin-poin itu kalau dalam pengalaman pribadi kira-kira gimana. Oke, ya baik. Sekarang kita coba lihat ini. Nah, sebelum kita mulai coret-coret yang seperti saya tadi bilang, coba kita lihat satu persatu. Apa bedanya dua esai ini, yaitu personal statement dan rencana kontribusi. Aku coba rangkum ada dua poin. Ini sebenarnya kreditnya dari temanku yang sesama aware di beasiswa LPDP UI, orangnya pintar banget, jago banget kalau soal bicara soal persiapan LPDP dan macam-macam. Aku suka tabelnya dia ini, jadi aku pinjam dari dia. Uh, Pertama kita lihat targetnya itu ada beberapa, yaitu fokus utama, orientasi waktu, pertanyaan kunci, isi utama yang ingin dibuktikan, sudut pandang, peran studi lanjut, tolok ukur, risiko umum, kunci kekuatan, dan kalimat dominan. Kita coba lihat. Pertama, fokus utama atau goal utamanya kita mau nulis kedua jenis esai ini apa sih sebenarnya? Kalau personal statement itu fokusnya adalah tentang siapa kamu, siapa saya gitu. Saya siapa sih gitu. Oke, jadi esai personal statement itu in the end nantinya akan menjelaskan semuanya tentang saya gitu. Kalau gampangnya bilang ya udah deh, narsis aja deh kalau di personal statement gitu. Nah, karena itu yang kita mau tunjukkan emang. Kita bukan sedang menunjukkan suatu keadaan di daerah kita bukan sedang menunjukkan pekerjaan atau tempat kerja kita bukan sedang menunjukkan, oh ini saya punya organisasi nih, oh saya lagi organisasi saya lagi gini, atau misalnya saya kerja di sebuah rumah sakit yang rumah sakitnya itu fasilitasnya gini. No, personal statement adalah bicara tentang kamu. Gitu. Kemudian rencana kontribusi in the end akan menjelaskan dampaknya dari saya di masa depan apa. Nah, saya udah bilang waktunya, berarti orientasi waktu untuk kedua kedua esai ini beda. Kalau personal statement itu bicara soal masa lalu, dulu kita ngapain, oh, motivasinya kita dulu ngapain, ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat kita berpikir untuk melakukan sesuatu mungkin gitu. Sampai apa yang terjadi dengan kita di masa sekarang. Sementara rencana kontribusi itu adalah wish-nya kita di masa depan gitu. Di masa depan kita mau ngapain? Di masa depan saya punya rencana ini, saya punya rencana itu gitu. Kemudian pertanyaan kunci yang ingin dijawab, gitu. Kenapa saya, kamu ingin dan siap studi lanjut gitu. Motivasinya apa, persiapannya apa gitu. Sementara rencana kontribusi bicara tentang kalau udah lulus nanti, bukan sekarang, bukan masa lalu, Indonesia kira-kira bisa dapat apa. Kemudian isi utama, bicaranya soal motivasi, karakter saya, eh, seberapa siap saya untuk studi, gimana perjalanan hidup saya, mungkin dari dulu ada orang yang suka ceritain dari dia lahir di keluarga kayak gimana, sampai sekarang kerja dan macam-macam, bebas, itu personal statement. Kemudian rencana studi itu yang di apa namanya yang berdasar tentang apa yang dilakukan sekarang itu masih bisa di personal statement. Kemudian kalau rencana kontribusi lebih bicara ke bentuk kontribusinya kita di sektor mana, di bidang apa, spesialisasi apa kalau dokter atau dokter gigi spesialis, kemudian peran konkretnya apa, mau ngapain, keberlanjutan dan apa. Yang ingin dibuktikan dari personal statement juga adalah seberapa layak seorang kamu,
seorang A, seorang Jeffrey untuk bisa disekolahin LPDP. Gitu. Layak nggak? Gitu. Kenapa layaknya? Bla 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 bla. Tuh. Kemudian rencana kontribusi itu lebih kayak apa ya? Lebih kayak orang nawarin proposal kali ya, orang nawarin proposal kepada supporter atau kepada donatur atau kepada pemberi beasiswa gitu. Saya mau gini 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 programnya nih, mau nggak investasi sama saya gitu. Ini sesuatu yang kelihatannya mirip tapi sebenarnya berbeda. Kemudian personal statement, sudut pandangnya adalah ngaca gitu. Sudut pandang sebuah personal statement adalah seperti kita berdiri di depan sebuah cermin, lalu lihat, ini loh seorang Jeffrey seperti ini. Seorang Jeffrey yang seperti ini mau sekolah lagi gitu. Kira-kira apa yang harus saya tulis supaya orang lain bisa lihat seorang Jeffrey yang seperti ini. Kemudian sementara itu, kalau rencana kontribusinya sifatnya lebih strategis. Itu sama dengan kita berdiri di sebuah papan presentasi gitu. Kalau kayak di kantor-kantor tuh ada semacam papan untuk presentasi atau PowerPoint atau apapun itu. Kita kasih lihat strateginya, rencananya, step by step-nya, bla bla bla. Itu sesuatu yang berbeda. Selanjutnya teman-teman bisa baca ke bawah, tapi saya mau highlight soal risiko umum. Nah, risiko umum ini personal statement seringkali karena begitu saya bilang misalnya kayak personal statement adalah sesuatu yang sifatnya pribadi, ngaca, berangkat dari keresahan diri sendiri atau gimana-gimana, akhirnya jatuhnya terlalu curhat, banyak sekali nilai-nilai yang terlalu dikeluarkan padahal nggak ada hubungan sama sesuatu yang kita mau bicarakan, atau menjual kesedihan kadang gitu. Bukan sesuatu yang buruk juga menjual kesedihan selama konteksnya benar. Nanti kita akan bahas. Kemudian sementara itu rencana kontribusi karena mikirnya wah ini membujuk orang untuk investasi. Berarti aku harus melakukan sesuatu yang buat orang kayak mau nih fix investasi sama orang ini. Jadinya program-program yang keluar atau rencana kontribusinya kita jadi terlalu idealis atau bahkan beberapa kali terlalu abstrak, idenya ada tapi penerapannya nggak jelas. Tuh. Dan kunci kekuatannya tentu saja personal statement itu harus jujur, sadar, ngacanya udah bagus, kemudian rencana kontribusi sementara harus jelas dan harus ada ukurnya. Oke, nanti kita akan bahas cara penulisannya gimana. Nah, personal statement, kita mulai pelan-pelan ya, teman-teman boleh siapin kertas atau media apapun untuk menulis, bukan coret-coret sendiri. Personal statement, sebelum kita mulai pelan-pelan ke sana, coba lihat kalimat di bawah personal statement yang saya tulis. Sebelum kita mulai, kita renungkan kalimat ini. Apa yang kamu inginkan orang lain lihat dari dirimu? Gitu. Karena tadi saya bilang bahwa menulis personal statement itu adalah seperti ngaca di depan cermin. Ingin orang lain lihat kita seperti apa. Kalau kita ngaca itu tolok ukurnya biasanya antara dua, kepuasan diri sendiri. Jadi kayak udah oke nggak ya gaya rambut gue kayak gini, udah oke nggak ya make up gue kayak gini, atau tolok ukurnya orang lain. Kalau gue pakai lipstick warna gini, kira-kira diketawain orang nggak ya? Atau kalau potongan rambut gue kayak gini, oke nggak ya di jalan nggak bakal dilihat aneh sama orang, bla 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 bla. Ini bukan bicara soal body image atau apa, tapi maksudnya kira-kira bisa kebayangnya kurang lebih seperti itu arah personal statement. Nah, oke, kita akan lihat beberapa komponen utama. Jadi, teman-teman bisa pakai ini sebagai highlights atau sebagai kerangka kerangka model bagaimana menulis sebuah esai personal statement. Uh, aku nggak mau ngajarin caranya kayak, oh, paragraf ini mesti duluan, kemudian dari paragraf ini ke sini, flow antar paragraf ini gini-gini, itu technical. Dan akan jadi esai yang terlalu robot banget gitu. Dulu aku suka share esaiku buat buat dilihat orang, buat kayak gini loh nulis esai LPDP. But in the end, orang yang ngelihat esaiku menghasilkan esai yang sama persis juga bentuknya. Jadi aku merasa kayak aku nggak berhasil menciptakan orang-orang yang bisa menulis esai dengan gayanya sendiri, tapi menciptakan orang yang ngikut stylenya Jeff untuk nulis esai gitu. Dan itu adalah sesuatu yang kurang baik. Jadi better aku kasih poin-poinnya aja. Sekali lagi, poin-poin ini tidak harus berurutan abis poin ini, harus poin ini, poin ini, poin ini. Tapi teman-teman bisa mulai coret-coret dari per poin itu, teman-teman punya cerita apa gitu. Ingat, teman-teman punya cerita apa, teman-teman punya pengalaman apa.
ngaca ke diri sendiri, bukan seorang Jeffrey menulis cerita yang dialami oleh Ucok misalnya. Seorang Jeffrey menulis cerita yang pengalaman yang keren sekali yang ditulis oleh Pak Habibie misalnya. No, untuk personal statement, semua poin-poin ini harus dijawab oleh pengalaman pribadi atau sesuatu yang kamu alami, kamu pikirkan atau apa begitu. Oke, kita mulai ke poin pertama, komponen pertama, yaitu who you are and why this issue matters to you. Satu-satu ya. Who you are, kamu dulu siapa. Jadi untuk menjelaskan kamu siapa, nggak usah banyak-banyak. Ada yang suka tulis, saya lahir dari sini, bla bla bla, di desa ini, di kota ini, dengan keluarga yang gini, 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 gini. In some point it's okay, tapi harus ada dulu konteksnya kenapa sih kamu jelasin itu, kenapa pentingnya bahwa kamu tulis bahwa kamu lahir di keluarga seperti itu. Tapi formula umumnya adalah jelaskan aja latar belakang pendidikan. Kalau kamu punya minat di bidang tertentu, langsung aja ke situ. Kalau misalnya kamu pendidikan atau pekerjaannya banyak, gitu, pilih aja yang berkaitan dengan apa yang kamu address sepanjang ini. Kemudian mulai dengan pengalaman yang bermakna dan bagaimana kejadian tersebut mempengaruhimu. Ini kalau di seminar-seminar esai, seminar-seminar apa namanya, seminar-seminar penulisan esai, ini nih biasanya menjelaskan tentang apa kalimat hook gitu. Ada orang yang memulai dengan sebuah kejadian yang paling membekas dalam hidupnya gitu. Kenapa bisa terjadi, lalu kenapa itu. Uh, ada teman aku award di LPDP luar negeri yang sampai sekarang aku paling suka sekali lihat hook semacam itu. Dia ambil S2 lalu apa? Dia ambil S2 yang menjelaskan tentang apa? Bagaimana untuk address kebutuhan ibu hamil atau persalinan di pulau-pulau terpencil dan segala macam. Dia mulai esainya dengan pengalaman suatu malam di rumah dinasnya di sebuah pulau. Dia ketemu seorang ibu-ibu yang udah berdarah-berdarah, dia pikir itu hantu, apa segala macam. Dan ternyata itu salah satu pasiennya dia yang berusaha sampai di rumah si dokter di tengah badai, hujan-hujan udah mau bersalin, karena kesulitan ini itu jadinya sampai di muka rumah dinasnya dengan kondisi udah jelek banget gitu. Nah, bisa mulai dengan hal-hal seperti itu. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang saya percaya teman-teman pasti minimal punya satu dua pengalaman yang membuat teman-teman jadi berpikir kayak kenapa saya ingin sekolah spesialis ini, kenapa saya tertarik bidang ini, kenapa saya pengen ini, pengen itu. Gitu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Bisa dipilih dari sekian banyak. Kemudian kalau udah punya pengalaman tadi, dihubungkan dengan motivasi untuk terlibat pada isu tertentu. Misalnya tadi, kembali lagi ke esai teman saya. Misalnya dari si ibu yang perdarahan di teras rumah dinasnya gitu. Isu yang dia ingin angkat, kenapa dia ambil itu? Dia ingin menjelaskan bahwa isu mengenai kayak kegawat daruratan maternitas misalnya, ada masalah apa yang perlu diadres di situ, kekurangan tenaga kah, kekurangan fasilitas kah, kekurangan kemampuan tenaga medis yang ada di lapangan atau apapun itu. Itu bisa mulai dari situ. Teman-teman coba berpikir untuk ketika menulis ini mulai dari isu itu, punya isu apa yang mau diselesaikan dan bagaimana teman-teman ingin menyelesaikan isu itu. Mulai dari situ dulu, pengalamannya apa gitu. Kalau udah dapat who you are and why this issue matters to you, kamu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What is the problem? How close it to you? Kemudian what have you done so far? Nah, ini yang kadang-kadang butuh orang berpikir kayak, gue udah ngapain ya? Gue tahu masalahnya ini. Tapi selama ini gue kayaknya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Oke, jangan berpikir terlalu panjang, kita mulai dari ngelis dulu gitu. Biasanya orang kalau mikir kayak gitu langsung kayak apa ya gitu. Kalau sulit menemukan, mulai dengan coret-coret dulu. Pertama, coret-coret cari tahu masalah konkret, aktual, dan berdampak luas yang teman-teman lihat setiap hari atau pernah alami. Kemudian lihat adanya ketimpangan di situ. Contohnya kayak temanku tadi yang dia lihat bahwa seringkali loh kayak gitu ibu hamil tuh udah parah dulu baru bisa tiba di paskes untuk melahirkan, untuk bersalin, untuk apapun itu. Itu masalah itu ada di tempat kerja yang dia. Dampaknya luas. Ternyata masalah itu nggak cuma di daerah dia, ada di seluruh Indonesia, bla bla bla. Kemudian ketimpangannya apa? Ketimpangannya misalnya
masyarakatnya kurang sadar untuk persiapan. Oh, kalau udah mau bersalin minimal udah apa? Udah tahu misalnya perkiraan perkiraan hari lahirnya itu sekitar ini. Mungkin kalau udah sekitar ini better pergi ke atau tinggal sementara di rumah singgah atau di mana gitu. Oh, ternyata rumah singgahnya nggak ada. Oh, ternyata fasilitas untuk bersalin secara proper itu cuman ada di satu tempat di sebuah kabupaten misalnya. Nggak ada tempat lain selain itu. Kekurangan fasilitas bla bla bla. Itu kamu dapat masalahnya, kemudian kamu ngaca lagi nih. Ini masalah yang ini dulu waktu gua kuliah gua ngapain ya soal itu? Eh, Ngobrol sama temen atau mungkin punya penelitian soal itu atau mungkin ada dosen yang sering ngajakin untuk terlibat untuk kayak kayaknya kamu punya ketertarikan di bidang obstetrik ginekologi, ayo ikut penelitian aku ikut apa gitu. Terus kamu lihat isu-isu itu, atau kamu sering baksos misalnya di daerah kayak kita sering penyelihan ibu hamil dan bla 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 gitu. Kamu coba lihat pengalaman kuliah, organisasi, penelitian, magang, pekerjaan yang berkaitan, kemudian peran kamu apa di situ, kemudian dampaknya kira-kira terhadap isu tadi, isu misalnya ibu hamil tadi tuh yang kesulitan fasilitas dan macam-macam, dampaknya apa? Gitu. Kalau misalnya nggak punya pengalaman yang berkaitan soal ini, minimal dalam beberapa waktu belakangan ini karena kamu udah nyadar isu ini dari lama, nggak mungkin nggak melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya tetap kayak wah isunya menarik tapi aku nggak punya sesuatu yang aku lakukan di masa lalu, di masa sekarang yang berkaitan dengan ini, mungkin aku akan nyaranin untuk teman-teman nyelam lagi, cari isu yang lebih dekat gitu. Ngapain sih menyentuh isu yang teman-teman sendiri nggak pernah terlibat di situ? Cuman gara-gara mau maksain nih, kayak dia banyak-banyak yang kayak gini. Dok, aku tuh pengen jadi spesialis rehab medik, tapi selama ini aku kerjanya di IGD. Gitu. Nggak tahu rehab medik itu mau ngapain, tapi kayaknya enak aja ya jadi rehab medik. Dokter rehab medik, work-life balance-nya mantep tuh. Gitu. Kerja pagi, pulang sore, nggak ada jaga malam, duitnya lumayan, gitu-gitu. Nah, maaf teman-teman kalau pakai biaya pribadi mungkin it's okay berpikir demikian, but we're trying to get a sponsor, we're trying to get a scholarship. Jadi dan prinsipnya adalah jujur. Jadi jangan jangan mengada-ngada, jangan ngarang, jangan maksain kalau emang nggak punya sesuatu yang teman-teman mau address di situ. Nah, itu fair-fairannya kalau mau dapat beasiswa. Jadi better cari isu lain kalau misalnya itu. Kemudian kalau misalnya punya beberapa beberapa isu, bagus tuh. Dulu aku suka bikin beberapa list. Aku misalnya masuk di prostodontia, gigi palsu nih. Oke, gigi palsu isu apa? Oh, aku kalau bikin gigi palsu longgar mulu. Gitu. Oh, aku kalau bikin gigi palsu ribet nih sama orang tua. Males ngurusin orang tua atau orang tua tuh banyak dramanya bla 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 bla, atau kasihan misalnya gigi palsu dirasa mahal untuk beberapa orang tapi sebenarnya butuh bla bla bla, ada banyak isu dari nggak apa-apa kalau misalnya isunya kedengaran kayak klise kayak ih si dokter nggak suka ngurusin orang tua karena orang tua ribet gitu, itu it's okay, itu isu yang awal, nanti kita address ke bawah bisa kelihatan kok kalau ada masalah. Oke, kemudian setelah kita siapa, kenapa isu tersebut penting, kemudian isu itu apakah punya masalah, seberapa dekat, belum, masih ada poin ketiga. Seberapa dekat isu itu dengan kita, kita akan lanjut ke poin selanjutnya. Kalau misalnya tadi udah kejawab pertanyaan tentang siapa kita dan kenapa isu itu penting, lalu kita udah melakukan apa soal isu itu, masalahnya apa yang udah kita lakukan sejauh ini. Selanjutnya pertanyaannya yang perlu dijawab adalah kenapa kita perlu studi lanjut dan kenapa sekarang gitu. Yang perlu kita lihat adalah di sini adalah bagaimana kita tuh menyadari bahwa kita punya keterbatasan kapasitas gitu. Jadi tadi udah lihat tuh kita siapa dan kemudian masalahnya apa dan kemudian kemampuannya, kita siapa, masalahnya apa, kita udah lakukan sejauh ini apa gitu. Biasanya ketika udah sampai di titik itu kita udah mulai ngeliat tuh, wah ini banyak ibu hamil yang butuh bantuan untuk persalinan tepat waktu. Uh, Kemudian
masalahnya adalah ini. Saya berusaha melakukan apa? Sejauh ini saya cuma bisa penyuluhan nih. Kemudian sejauh ini saya cuma bisa koar-koar nih ke pemerintah kayak kasih tahu fasilitasnya perlu ada, bla 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 gitu, tapi nggak didengar gitu. Nah, itu akan mengidentifikasi secara langsung kemampuan kita di posisi ini sampai di mana, sehingga ada gap gitu, either gap di pengetahuan kita. Contohnya misalnya saya bilang kalau di bidang saya suka bikin gigi palsu, tapi dari dulu gigi palsu yang saya bikin selalu longgar gitu. Udah coba macam-macam tapi longgar. Nah, jadi mungkin masalahnya emang ada di saya, bahwa skill saya nggak cukup ada di situ gitu. Atau emang saya sekurang belajar itu dulu. Kemudian jelaskan dikit aja kenapa studi lanjut adalah jawaban paling rasional untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Oke, next. Selanjutnya, nah, yang akan dijelaskan selanjutnya adalah kenapa memilih bidang ini atau kenapa universitas ini. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa mulai coret-coret sekarang karena biasanya udah punya tuh 3 universitas yang mau gitu, bikin bikin tabel gitu, uh, plusnya minusnya apa gitu. Tapi jangan cuma jelaskan plus minusnya fasilitas apa segala macam, itu penting, itu di poin 2 alasan memilih kampus dengan justifikasi yang kuat dan personal. Tapi sebelum itu, ke poin yang pertama dulu, ada relevansi apa dan urgensi apa di universitas ini, di fakultas ini, di bidang ini, jurusan ini, yang berkaitan dengan isu utama yang kita ingin bahas gitu. Misalnya nih, uh, saya mau ke UI, tapi isu yang saya mau angkat, misalnya let's say gigi palsu, misalnya isu gigi palsu yang saya mau angkat adalah gigi palsu yang cocok untuk orang geriatri misalnya. Oke, tapi begitu saya lihat UI atau saya ajak-ajak orang yang tahu UI untuk ngobrol tentang jurusan ini, oh ternyata UI itu fokusnya ke estetik, estetik. Oh ternyata si UI ini fokusnya ke protesa maksilofasial. Oh ternyata si UI ini fokusnya ke implan gitu. Berarti nggak nyambung dong dengan geriatri gitu. Jadi saya harus cari universitas yang lebih cocok untuk geriatri. Misalnya apa? Oh, mungkin Universitas C misalnya gitu. Ini contoh aja. Jadi teman-teman harus melihat seperti itu. Jangan pernah jadikan alasan kayak wah UI peringkat 1, wah UI deket rumah, wah UI alma maternya kuning keren gitu. Jadi saya mau ke UI karena itu no. Sekali lagi kita sedang berusaha untuk meyakinkan pemberi beasiswa. Jadi alasannya tuh harus kembali ke alasan personal dulu sebelum alasan yang lain. Alasan personal seperti apa? Kurikulum. Dok, kurikulum bukan alasan personal. No. Jadi kamu lihat kurikulum suatu jurusan, lalu kamu lihat mata kuliah ini, saya butuhnya dari mata kuliah tersebut apa ya? Oh, program unggulan ini sesuai sama saya nggak? Jadi cocok-cocokannya sama saya, bukan sama sama yang lain gitu. Kemudian mata kuliah spesifik. Wah, ada mata kuliah ini nih. Saya bisa belajar apa dari situ? Wah, ada si prof ini, kepakaran dosennya ini, risetnya lagi ke sini. Wah, saya bisa belajar apa dari situ? Wah, ekosistem belajarnya kayak gini. Bisa nih, saya cocok sama sistem belajar kayak gini, bla 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 dan seterusnya. Sekali lagi fokusnya adalah personal kamu dulu. Fokus untuk personal statement adalah kamu. Jadi harus semua pertanyaan itu dijawab dengan kamu. Kemudian, poin terakhir dari esai personal statement adalah who do you aim to become? Kamu mau jadi apa di masa depan? Kamu mau jadi apa? Ini bukan bicara program dulu ya, tahan, sabar. Program akan kita bicarakan di rencana kontribusi. Kamu mau jadi apa? Seorang Jeff yang dulu belum spesialis, melihat Jeff yang ada di tahun 2026, kira-kira menjadi seorang Jeff yang seperti apa? Seorang Jeff yang dulu udah melakukan A, B, C, D, E, di tahun 2026 dengan semua yang Jeff lakukan, plus kalau sekolah, di tahun 2026 bakal jadi apa? Kemudian, yang perlu ditunjukkan di bagian ini adalah motivasi dan visi diri. Gitu. Bagaimana sih seorang Jeff bisa punya motivasi atau motivasinya apa? Kemudian, bagaimana seorang Jeff bisa menjadi seorang SDM yang unggul? Gitu. Bikin dalam kalimat-kalimat pakai pakai nilai-nilai LPDP, teman-teman bisa lihat itu panduan.
Kemudian biasanya ini juga termasuk soal who do you aim to become atau why should it be you, itu biasanya jadi kalimat penutup yang bagus untuk sebuah esai. Sekaligus jadi pelurunya teman-teman kalau ditanya nanti kenapa LPDP harus memilih kamu, bla bla. Kemudian, oke, rencana kontribusi. Ini bakal lebih teknikal dibandingkan personal statement. Kalau personal kalau kalau teman-temanku yang biasanya tinggal dekat aku atau aku tahu dia dailynya aku seperti apa atau sering ketemu aku, kalau mereka misalnya bilang Jack mau nyoba mulai nulis esai beasiswa gitu. Kalau orang mau nulis esai personal statement, biasanya aku bawa di kafe yang cozy, kafe yang tenang, kafe yang nyaman untuk ngobrol. Tapi kalau misalnya dia mau ngajak untuk bantu brainstorming nulis rencana kontribusi, aku bakal pinjam satu kelas kecil di FKG untuk kayak nanti sore ketemu di situ ya, ada papan tulisnya, ada tempat aku bisa buka buka file segala macam. Kemudian kita akan bicara teknikal banget untuk rencana kontribusi. Jadi ini sesuatu yang suasananya bakal berbeda dibandingkan yang tadi. Oke, pertanyaan yang berusaha dijawab di sini adalah apa yang seorang 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 saya bisa lakukan untuk Indonesia. Jadi kita sedang menawarkan sesuatu kepada pemberi beasiswa LPDP untuk I want to do this gitu. Atau aku bisa nih melakukan ini kalau misalnya negara LPDP ngasih aku beasiswa untuk sekolah, aku bisa bikin kayak gini nih. Nah, itu yang berusaha dijawab. Poin pertama yang harus dijawab. Oke, poin pertama adalah kembali lagi ke isu gitu. Kenapa isunya balik lagi di sini? Karena seperti aku bilang, kedua esai ini walaupun di kolom yang terpisah itu akan menjadi sesuatu yang sangat berhubungan gitu. Nah, kalau tadi kita udah jelaskan apa yang terjadi sama kita sih dulu sampai kita mau address isu itu gitu. Sekarang isu itu kita masukkan lagi sebagai awal sebuah cerita atau awal paragraf. Aku biasanya nulis kayak di situ masalah ini gitu. Dikaitkan dengan strategi nasional. Nah, ini rada PR sebenarnya. Misalnya tadi masalah soal kedaruratan maternitas. Kedaruratan maternitas. Atau misalnya di bidang aku, masalah soal gigi palsu untuk geriatri. Gigi palsu geriatri. Ini kaitannya apa ya sama strategi nasional? Negara kita butuh nggak orang-orang untuk menyelesaikan masalah ini atau negara kita cuek sekarang gitu? Atau misalnya ada di program nasional nih, oh gigi palsu ada di program nasional kesehatan, bisa nih diangkat untuk jadi SI gitu. Atau misalnya oh kedaruratan maternitas, keselamatan ibu dan anak, ternyata ada di program di strategi nasional atau di program pemerintah atau apapun bla 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 itu. Cari tahu itu penting untuk dicari tahu. Kemudian seberapa pemerintah kita butuh bantuan kita di situ gitu. Biar kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Kalau misalnya enggak, mungkin teman-teman lihat lagi strategi nasional, mungkin lihat lagi apa yang pemerintah harapkan. Let's say sekarang pemerintah kita lagi gembar-gembor soal MBG, gizi nasional, bla 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 segala macam. Kita nggak sedang mengkritik pemerintah bahwa program ini jelek atau bla 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 segala macam, tapi coba teman-teman lihat, ke, uh, aku pengen sekolah ini gitu. Kira-kira isu ini ada kaitannya dengan program pemerintah nggak gitu? Atau pemerintah mau ngapain sekarang nggak gitu? Dicari relevansinya. Kalau nggak, mungkin dipikirkan lagi strategi nasional lain apa atau target pemerintah yang lain apa yang kita kira-kira bisa bantu. Kemudian kalau udah dapat hubungan isu kita dengan strategi nasional, dasarkan pada rekam jejak pekerjaan profesional. Tunjukkan bahwa teman-teman pernah bekerja, pernah melakukan sesuatu yang profesional, atau secara akademis punya sertifikasi mungkin, punya pelatihan atau apa segala macam. Tunjukkan bahwa teman-teman kredibel untuk mengadres isu ini gitu. Dok, tapi kan saya sekolah buat itu, buat bisa dapat kredibilitas. Nah, eh, sayangnya beasiswa LPDP itu berdasar pada kalau suka bilang biasanya orang yang daftar LPDP itu meritnya oke gitu. At least mereka udah lakukan sesuatu di masa lalu yang menurut pemberi beasiswa bahwa orang ini layak untuk terima itu. Gitu. Jadi cari pengalaman profesional yang kira-kira bisa masuk untuk isu ini. Kemudian pastikan benar-benar itu masalah. Kalau tadi di personal statement itu nyaris nggak pakai data statistik, nyaris nggak pakai apa namanya, nyaris nggak pakai
data-data yang terukur dan segala macam, murni karena pengalaman pribadi, murni karena kita tahu bahwa ada banyak hal terjadi seperti itu. Ya, disisip-sisipin data statistik dikit lah. Tapi banjiri data statistik, kondisi-kondisi itu, hitungan-hitungan itu, angka-angka itu di esai rencana kontribusi. Jadi semua pengalaman kita tadi, wah kasihan ibu hamil lalu mau melahirkan berdarah-berdarah di teras rumah saya gitu. Itu kan asumsi pribadi gitu. Apakah ini benar-benar masalah? Ternyata iya, ternyata sebelum saya jadi dokter di sini, dokter-dokter lain ini sering juga kayak gitu, ketemu ibu yang udah berdarah. Oh, ternyata teman-teman di Papua juga gitu. Oh, data nasionalnya ini nih, dalam sebulan ibu hamil tuh yang meninggal di daerah terpencil tuh lebih dari 60%, let's say, something like that. Tunjukkan data akurat berdasarkan sumber terpercaya. Nggak usah nunjukin data yang nggak ada hubungan sama isu yang kita bawa. Kemudian pertanyaan kedua, what are the right school and major for this issue? Kalau tadi, kalau tadi sebenarnya di personal statement udah mulai kejawab dikit sih itu kayak oh mau ke UI karena ini, mau ketemu dosen ini karena ini, lingkungan belajar karena ini gitu. Nah di sini hal tersebut diulang lagi tapi mungkin jadi lebih lebih teknikal gitu. Kebutuhan peningkatan kompetensi dan hal-hal spesifik yang ingin dipelajari. Oh mata kuliah ini saya percaya akan memberikan dampak ini bagi saya gitu. Oh si Prof ini mungkin akan jadi partner riset yang bagus buat saya atau pembimbing riset yang bagus untuk saya. Eh, Prof ini menulis bidang ini yang secara langsung berkaitan dengan ini atau saya mau melakukan penelitian ini ke depan misalnya. Oh universitas ini bekerja sama dengan universitas ini di luar negeri yang kenapa mereka bekerja sama karena concernnya terhadap bidang ini bla 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 bla. Kemudian penting untuk mengetahui. Nah, ini saya agak pindahin ke bawah 3 poin itu karena kadang-kadang itu saya nggak tulis di esai, tapi saya obrolin pas misalnya pas wawancara gitu. Kita tahu mekanisme penerimaan, kita tahu proses perkuliahannya gimana, kita tahu syarat lulusnya gimana. Jadi kalau misalnya di substansi ditanya, tapi di Prosto UI itu walaupun programnya 6 semester, mostly pada lulus 8 semester gitu. Oh iya, saya tahu itu gitu. Jadi kamu strateginya apa? Bla 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 bla. Gitu. Itu biasanya ya kalau mau dimasukin di esai selama masih ada hubungannya oke. Jumlah SKS, rencana tesis itu pasti dimasukin. Punya proyek apa, penelitiannya apa, pembimbingnya siapa, kira-kira kamu ngincer siapa, dan macam-macam itu masukin di esai. Sekali lagi, address problem yang tadi kamu angkat di awal, kemudian bikin itu secara teknikal, seteknikal mungkin. Kemudian, what are the possible problems and solution? Nah, uh, oh sorry, ini ketukar. Sebenarnya yang harus ditulis duluan adalah what is atau are my proposed contribution. Kamu mau ngapain nanti? Langkah konkret apa setelah lulus? Nah, hati-hati jangan menulis langkah konkret dalam bentuk paragraf dulu. Better teman-teman menulis itu dalam bentuk bullet poin-poin satu dulu. Misalnya program pertama. Program pertama adalah membuat sebanyak mungkin rumah singgah untuk ibu bersalin di daerah yang saya layani, kepulauan. Oke, program pertama. Kemudian, berkaitan dengan program pertama ini, langkah konkretnya apa? Satu, eh, misalnya jadi dokter spesialis di rumah sakit ini. Kenapa rumah sakit ini? Kenapa rumah sakit, let's say rumah sakit A. Kenapa rumah sakit A? Karena rumah sakit A secara langsung membawahi puskesmas 1, puskesmas 2, puskesmas 3 yang ada di pulau-pulau yang aku mau layani tadi. Oke. Kemudian posisinya di situ sebagai apa? Bukan cuma dokter spesialis obgyn misalnya, tapi aku mau ada di posisi strategis untuk memikirkan secara langsung bagaimana ibu hamil ini bisa dilayani lebih baik. Bla 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 gitu. Kemudian masih program pertama. Kira-kira berkaitan dengan program pertama, aku mau lakukan riset apa? Eh, polisi apa yang mau dibikin? Kebijakan apa yang mau dibikin? Misalnya kayak oke, aku akan sebagai dokter spesialis obgyn, aku akan mulai ngumpulin data kematian ibu hamil, penyebab kematiannya. Kemudian karena udah posisi di rumah sakit udah bagus, udah spesialis obgyn, mungkin aksesnya ke pemerintah bakal lebih bagus. Jadi aku akan mulai nunjukin data ke pemerintah bahwa selama jadi dokter obgyn tuh ada gini 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 bla bla bla. Ini baru program pertama. Kemudian
tunjukkan kalimat-kalimat itu dengan peran dan posisi dan setiap kontribusi baru. Kemudian biasanya aku kasih poin yang satunya tadi. What are the possible problems and solution? Kalau misalnya mau perbanyak rumah singgah, problemnya apa? Misalnya, problem pertama, dana. Dananya dari mana? Problem kedua, tanah misalnya, tanah dan bangunan, prasarana. Dapatnya dari mana? Gitu, bla bla bla. Kemudian solusinya apa? Oh, solusinya karena aku udah punya networking, mungkin dana dan tanah ini bisa dapat dari networking atau gimana gimana gitu. Pelan-pelan kayak gitu. Nah, habis itu balik lagi. Ini kontribusi satu udah nih, kontribusi dua. Aku mau ke universitas jadi dosen, misalnya. Universitas jadi dosen. Oke, kemudian dosen yang seperti apa? Universitas mana? Universitas X. Universitas X, level apa? Mungkin mau jadi prof di situ, mungkin mau fokus ke penelitian di situ, mungkin mau fokus ke apa ya, pembinaan mahasiswa di situ, bla 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 segala macam. Kemudian kegiatan riset dan macam-macam bisa. Tulis program-program seperti itu, habis itu kalau udah dapat gambaran programnya, baru dijabarkan lagi. Ini agak bolak-balik. Timeline-nya, gitu. Bikin timeline realistis. 0 sampai 1 tahun. Program 1 mau ngapain? Program 2 mau ngapain di 0 sampai 1 tahun? Habis itu 3 sampai 5 tahun. Program 1 mau ngapain? Program 2 baru ngapain? Gitu. Habis itu kalau udah dapat tuh timeline-nya dikaitkan dengan yang lain. Baik lagi, Asta Cita, SDG, lain-lain banyak macam. Kalau teman-teman udah punya visualnya, udah dalam bentuk tabelnya, udah jadi, udah ngelihat, oh program satu ini dari tahun segini sampai tahun segini mau ngapain, aku posisinya bakal apa di situ ya, uh, mau ngapain, ada ukurannya semua, gitu, ada targetnya, waktunya jelas, bla bla bla, baru transformasikan itu jadi sebuah paragraf. Gitu. Nah, kalau udah jadi, itu sebenarnya udah address sebagian besar, udah address 90% dari rencana kontribusi muter-muter di situ gitu. Nah biasanya orang nggak nulis-nulis rencana kontribusi karena itu, karena mencoba untuk menulis sebagai dengan paragraf gitu. Sebagai dokter Obgyn nantinya saya akan gitu ya. Akan apa ya? Oh, akan jadi dokter di rumah sakit karena sekarang rumah sakit kekurangan dokter. Diam lagi dia. Tapi jadi dokter di rumah sakit ngapain ya? Setiap harinya ketemu pasien, baru dia mikir lagi. Tapi kan semua orang lain kayak gitu. Jadi spesialis ke rumah sakit ketemu pasien. Masa mau nawarkan kayak gitu sama pemerintah? Kenapa kamu pengen di sekolahin LPDP? Karena saya pengen jadi dokter obgyn di rumah sakit yang tiap hari ketemu pasien, pulang happy, terima gaji. No, that's not good enough reason buat dapat beasiswa. Jadi kalau misalnya alasannya masih kayak gitu, kembali lagi bikin programnya, bikin apa yang teman-teman bisa tawarkan. Sekali lagi, jangan terlalu abstrak, jangan terlalu idealis. Mulai dari hal-hal sederhana yang teman-teman bisa perbaiki, hal-hal sederhana yang berangkat dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Kalau misalnya berangkatnya nggak dari pengalaman pribadi, kalimat penutupnya akan jadi sulit gitu. Karena sebagai penutup esai ini, itu harus menjawab kenapa kamu adalah orang terbaik untuk melakukan kontribusi ini. Kalau berangkatnya nggak dari kayak saya pernah mengalami ini, saya pernah melihat ini, saya pernah menyadari bahwa masalah ini ada, gitu, kamu nggak akan ada bedanya sama kandidat yang lain gitu. Karena yang kamu bisa tawarkan itu sebenarnya sama aja sama orang lain bisa tawarkan. Kalau pengalamannya nggak unik gitu. Kalau seorang Jeff nggak menyadari bahwa dia sebodoh itu untuk bikin gigi palsu, yang goyang-goyang mulu, eh, dia nggak akan bedanya sama orang lain yang kayak cuman pengen sekolah prosto aja karena pengen jago di situ. Sebenarnya tujuannya sama, tapi motivasi untuk berangkat sampai di titik itu yang membuat teman-teman unik gitu. Nah, kalau udah ada hal-hal seperti itu, udah ada motivasi-motivasi yang jelas, itu akan menjelaskan bahwa teman-teman itu unik, sehingga posisinya jelas bahwa dalam kontribusi ini, seorang Jeff itu tidak bisa digantikan oleh orang yang lain untuk kontribusi ini. Buat LPDP meyakini bahwa tanpa kamu, program yang kamu tawari ini nggak akan bisa dilakukan orang lain. Kenapa?
Karena kamu punya ini, kamu punya itu, kamu berangkat dari pengalaman ini, berangkat dari pengalaman itu, gitu. Apalagi kalau udah di level sampai kamu tahu program yang kamu lakukan itu kelemahannya apa, tapi kamu punya solusinya, gitu. Nggak semua orang bisa address masalah lalu punya solusinya, gitu. Dan kamu bisa address sebuah masalah dari program yang kamu tawarkan, kemudian ngasih solusinya sendiri, itu menunjukkan bahwa kamu punya nilai lebih dibandingkan kandidat yang lain. Gitu. Jadi itu akan jadi sebuah penutup yang bagus menurut aku untuk kenapa kamu bisa dipilih oleh LPDP untuk uh, kasih kontribusi ke negara. Oke, nah aku suka ngutip ini sebenarnya ini kalimatnya nggak persis kayak gini dari Neil Gaiman, tapi aku baca bukunya apa ya sampai sekarang lupa bukunya tapi aku ingat isi buku itu kurang lebih mengatakan seperti itu. Dia pernah bilang bahwa uh, untuk menulis sesuatu yang membekas atau ngasih dampak sama orang lain itu mulai dari berpikir bahwa kira-kira ada nggak sesuatu yang cuman saya doang yang bisa kasih tahu ini sama orang. Cuman saya doang yang bisa nulis ini sama orang gitu. Jadi ketika orang akan membaca ini, orang akan tahu tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini selain saya gitu. Dan hal yang tidak dimiliki orang lain adalah diri kamu sendiri gitu. Jadi kalau kamu terlalu biasa, kamu merasa bahwa kamu nothing special gitu. Coba lebih balik lagi ke personal statement tadi, lebih banyak ngaca lagi. Suara kamu yang ingin kamu tunjukkan apa, pola pikiran kamu yang ingin kamu tulis apa, cerita kamu apa, dan visi kamu apa. Kalau ini udah kejawab, personal statement, rencana kontribusi gampang banget pasti buat untuk ditulis. Oke, itu aja kalau dari aku sebenarnya ya kalau dapat intinya, kalau dapat maksud dan tujuannya harusnya nggak masalah untuk tulis. Oke, yuk. Thank you.